Ini adalah kejadian yang aneh dan menarik. Dulu, pada tahun 1995, ada seorang pria yang merampok 2 bank di Pittsburgh, Pennsylvania. Dia tidak memakai topeng, malah dia sempat melambaikan tangan ke kamera keamanan. Dengan percaya diri, dia menodong pegawai bank untuk menyerahkan uang yang ada di bank itu. Tak lama setelah melakukan aksinya, dia pun tertangkap. Dalam proses penangkapannya, polisi menunjukkan rekaman kamera yang menunjukkan wajah pelaku sehingga polisi dapat melacak dan menangkapnya. Pelaku terkejut. Kenapa bisa wajahnya terekam di kamera, sedangkan dia sudah melumuri wajahnya dengan air lemon? Polisi dibuat bingung dengan pernyataan itu dan bertanya-tanya, apa orang ini sudah gila? Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata orang ini tidaklah gila, melainkan mengalami kesalahan informasi yang sangat parah. Dia percaya bahwa dengan mengoleskan air lemon ke wajahnya, akan membuat wajahnya tak terlihat. Entah dari mana dia mendapatkan informasi ini, tapi dia telah membuat keputusan besar dengan dasar pengetahuan yang salah. Ini adalah contoh ekstrim dari efek Dunning-Kruger. Dan dalam level yang lebih rendah, efek ini terjadi kepada hampir semua orang, termasuk kita. Pernah nggak sih kamu bertemu dengan orang yang omongannya setinggi langit, seolah-olah memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam pada suatu bidang? Padahal, dia nggak kuliah di bidang itu, nggak bekerja di bidang itu, dan nggak ada pencapaian di bidang itu. Keahlian yang dia bicarakan didapat setelah secara kebetulan dia membaca beberapa artikel di internet. Kemungkinan besar, dia sedang mengalami efek Dunning-Kruger. Istilah efek Dunning-Kruger sendiri lahir saat 2 orang psikolog yaitu David Dunning dan Justin Kruger melakukan penelitian yang dituangkan dalam tulisan ilmiah pada tahun 1999. Dalam penelitian itu, mereka melakukan pengujian atas logika, grammar, dan selera humor beberapa orang. Anehnya, orang-orang yang hasil tesnya ada di tingkatan paling bawah secara mengejutkan menganggap kalau kemampuan mereka berada di atas rata-rata. Para peneliti mengaitkan hal ini sebagai problem of metacognition, yaitu permasalahan yang muncul saat seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menilai proses berpikir dan kinerja mereka sendiri. Sehingga, seringkali orang-orang ini menganggap cara berpikir dan tindakannya lebih baik dari kenyataan yang ada, yang bisa berujung pada kesalahan fatal dalam pengambilan keputusan. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan seseorang mengalami efek Dunning-Kruger? Ironisnya, penyebab utama dari efek Dunning-Kruger ini adalah kurangnya ilmu. Sedangkan para penderitanya menganggap dirinya memiliki ilmu yang cukup. Mereka nggak paham kalau sebenarnya ada banyak hal yang belum mereka pelajari. Dengan pengetahuan terbatas yang dimiliki, mereka menganggap telah memiliki sebagian besar ilmu yang ada. Perhatikan grafik ini. Dari grafik ini, dapat dilihat bahwa semakin rendah ilmu dan pengalaman seseorang akan membuat kepercayaan dirinya tinggi. Saat dia mulai mempelajari lebih dalam, dan mengetahui bahwa ada banyak hal yang belum dia pahami, kepercayaan dirinya berangsur-angsur akan turun. Dan saat dia semakin berilmu dan berpengalaman, sedikit demi sedikit kepercayaan dirinya akan naik. Orang yang berilmu dan berpengalaman memiliki pengetahuan tentang bidang yang mereka kuasai, sekaligus pemahaman bahwa masih ada bagian lain yang belum mereka kuasai. Tapi, apakah orang berilmu dan berpengalaman kebal dari efek Dunning-Kruger? Jawabannya tidak. Semua orang dapat mengalami efek ini. Sepintar atau seahli apapun seseorang, pasti ada aspek lain yang dia tidak pahami. Selama ketidaktahuan ini ada, efek Dunning-Kruger dapat dialami siapa saja. Seorang profesor matematika bisa saja mengomentari fenomena yang berkaitan dengan fisika dan menganggap pendapat para profesor fisika salah. Seorang seniman bisa saja mengomentari hal-hal medis dan mengabaikan pendapat ahli di bidang kesehatan, dan contoh-contoh lainnya. Meskipun kita sudah ahli dalam satu bidang tertentu, belum tentu pengetahuan kita dapat digunakan untuk bidang lain. Jadi kita harus hati-hati. Lalu bagaimana cara kita agar tidak mengalami efek Dunning-Kruger? Pertama, terus belajar. Kita gali pengetahuan lebih dalam. Semakin kita mendapatkan ilmu yang lebih tinggi, semakin kita sadar bahwa masih banyak yang harus dipelajari.
Hal ini akan melawan kecenderungan kita dalam berpikir kalau kita adalah seorang ahli. Kedua, meminta orang lain untuk menilai kita. Sebagai seorang manusia, kita pasti memiliki blind spot atau titik buta. Titik di mana kita tidak bisa melihat keadaan kita sendiri secara utuh. Pilih orang yang memiliki kompetensi untuk menilai. Bisa teman seprofesi, senior, mentor, atasan, dosen, atau orang tua. Meskipun seringkali perkataan mereka tidak menyenangkan untuk didengar, bertahanlah. Cari celah yang bisa kamu perbaiki dengan tindakan nyata. Ketiga, mempertanyakan apa yang sudah kita tahu. Pada dasarnya, kita lebih gampang untuk fokus pada hal yang mengkonfirmasi pengetahuan yang sudah kita punya. Maka dari itu, lakukan kebalikannya. Buka pikiran terhadap hal-hal yang berlawanan dengan kebenaran informasi yang kita punya. Dengan begitu, kita dapat memperbarui perspektif untuk pengambilan keputusan atau memperkuat fondasi pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Semoga kita dapat terhindar dari jebakan efek Dunning-Kruger dan menjadi pribadi yang memiliki tekad untuk terus-menerus belajar. Saya Nat, ayo bareng-bareng jadi lebih baik.